Kerajaan Goa Talo. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Justin. Nama saya Jeremia. Nama saya Adi. Dan nama saya Adi. Nama saya Brian. Kamu Yang pertama adalah pedagang. Jadi kerajaan Goa Talo ini merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu kerajaan Goa dan kerajaan Talo, yang kemudian bersatu di abad ke-16 menjadi Kesultanan Goa Talo dengan pusat pemerintahan di Makassar yang kemudian menjadi perdagangan internasional. Nah, lanjut ke dalam sistem politik. Sistem pemerintah Goa Talo bersifat monarki absolut yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Sultan Hasanuddin. Dikenal karena keberaniannya melawan penjajah Belanda yaitu VOC. Keberaniannya juga memiliki struktur birokrasi yang cukup maju pada masa itu. Yang ketiga, corak agama. Sebelum Islam, masyarakat Goa Talo memeluk kepercayaan lokal dan sebagian Hindu dan Buddha. Resmi masuknya itu pada tahun 1605. Berkat dakwah 3 ulama dari Minangkabau, lalu kemudian memeluk Islam dan bergelar Sultan Alauddin. Setelah itu, Islam menjadi agama resmi dan tersebar luas ke wilayah lain di Sulawesi dan sekitarnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke faktor kesuksesan. Yang pertama itu rute strategis di pesisir Makassar membuatnya menjadi penghubung dagang antara Maluku, Jawa, Kalimantan, dan luar negeri itu jadi lumayan ada dagangannya. Yang kedua, memiliki armada laut yang kuat dan teknologi kapal yang canggih untuk masa itu. Nah, yang ketiga, kerajaan menetapkan kebijakan dan terbuka sehingga pedagang dari Arab, Gujarat, Tiongkok, dan Eropa itu berdatangan. Nah, yang terakhir yang keempat, pemerintah yang terorganisasi serta stabilitas politik yang internal. Nah, selagi ada faktor kesuksesan, ada juga faktor hambatan. Yang pertama adalah konflik dengan VOC yang ingin memonopolikan perdagangan rempah dari Maluku. Kemudian ada juga persaingan dagangan dari kerajaan lain, seperti kerajaan Ternate dan Tidore. Selanjutnya ada perpecahan internal, terutama saat terjadi tekanan militer dan politik dari pihak luar. Nah, kemudian VOC juga memanfaatkan politik internal dan politik adu domba. Oke, jadi masuk ke dalam kerentuan. Konflik puncak terjadi pada Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. VOC bekerja sama dengan kerajaan Goa, musuh lama Goa, untuk menyerang Makassar setelah kekalahan Goa. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bunga pada 1667. Perjanjian ini mengakibatkan Goa kehilangan wilayah kekuasaan. VOC monopoli perdagangan di Makassar, kerja menjadi lemah dan dikendalai oleh Belanda itu sendiri. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Goa Talo adalah salah satu contoh kerajaan maritim besar di Indonesia Timur yang berjaya karena kekuatan dagangnya dan armada lautnya. Pengaruhnya besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Namun seperti banyak kerajaan lainnya, dia juga jatuh karena banyaknya tekanan dan juga konflik. Meski begitu, warisan budaya dan sejarahnya masih hidup hingga kini. Wajar jika wajahku burik karena mainku di bawah terik, bukan di bawah gemerlap lampu diskotik. Anjing, si eta goblok musik.